Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Pagi ini kita akan membuka Alkitab kita, membaca dan merenungkan dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai yang ke-11. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Sekarang kita membaca di ayat 1 sampai yang ketiga. Sudah menemukannya adik-adik? Sudah siap? Oke, mari kita baca bersama-sama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Adik-adik, ingat ya, kita semua adalah manusia berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di dunia ini tidak ada seorang pun yang benar, kata firman Tuhan. Semua sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada kabar baik untuk kita manusia berdosa, bahwa Allah tidak membiarkan kita terus ada di bawah hukuman, karena Dia menyediakan keselamatan yang ada di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang kita baca ini adalah janji Allah kepada bangsa Israel tentang penyelamat. Seorang Mesias akan datang ke dunia, membawa kebebasan, membawa kelepasan bagi setiap orang yang terbelenggu, yang terpenjara. Ya, terpenjara oleh apa? Terbelenggu oleh apa? Tentunya oleh dosa. Janji Allah ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan digenapi dengan hadirnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Tuhan Yesus Kristus rela datang ke dunia, disiksa, menderita, disalibkan demi menebus dosa-dosa kita. Sehingga setiap kita yang tertawan oleh dosa, yang terikat oleh dosa, dilepaskan, dibebaskan, dan memperoleh pengampunan. Luar biasa ya kasih Allah kita kepada kita manusia. Padahal kita manusia ini berdosa di hadapannya, sering mengecewakan Dia, sering mendukakan hati Dia. Tetapi Tuhan dengan penuh kasih sayang tetap mengasihi kita. Siapapun kita, apapun yang sudah kita lakukan, apapun latar belakang kita, Tuhan tidak melihat itu. Tetapi tetap kasih-Nya dilimpahkan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya berseru, meminta pengampunan, menyerahkan hidupnya di dalam tangan-Nya. Dan yang terpenting adalah Tuhan memberikan jawaban dengan Tuhan Yesus Kristus yang hadir di dunia ini, yang menawarkan pembebasan dan kelepasan. Jadi setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke tangan Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia akan dilepaskan dari belenggu dosa. Tidak lagi ada di bawah hukuman, tetapi berpindah kepada hidup yang kekal. Ada pengharapan, ada sukacita ya, ketika kita boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu tadi di ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan mengaruniakan perhiasan sebagai ganti abu. Ya, pada zaman bangsa Israel, abu adalah tanda bahwa mereka menyesal, mereka bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, biasanya mereka taruh di atas kepala mereka. Nah, itu semuanya digantikan dengan perhiasan. Jadi ada sukacita, ada kegembiraan oleh karena keselamatan yang daripada Tuhan. Kemudian minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Ya, jelas sekali ya, kain kabung berarti ada kesedihan, ada duka cita, tetapi semuanya digantikan oleh
sukacita yang daripada Tuhan. Kemudian ada nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar, yang oleh karena dosa tidak ada pengharapan, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, pengharapan itu nyata atas kehidupan kita. Pengharapan itu disediakan bagi setiap orang yang percaya. Dan kita pun disebut bangsa kepunyaan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang mewarisi kerajaan surga. Dan itu adalah ditetapkan menjadi bagian kita oleh karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Jadi adik-adik yang sudah percaya, tetap setia, terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan, terus taat kepada Tuhan. Bagi yang belum percaya, sekarang saatnya menyerahkan hidup adik-adik kepada Tuhan dan mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hati adik-adik, menyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat adik-adik satu-satunya. Dan ketika kita menyatakan iman kita di hadapan Tuhan, maka keselamatan dan hidup kekal itu menjadi bagian kita. Surga menjadi warisan kita, oleh karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Amin. Itu renungan kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama untuk menutupnya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami bahwa ada satu pribadi yang sungguh mengasihi kami sehingga rela turun ke dunia menebus dosa-dosa kami dengan mati di atas kayu salib. Dan biarlah setiap kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang telah Tuhan janjikan untuk menyelamatkan hidup kami. Dan saat kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, kami beroleh kehidupan kekal. Kami tidak lagi ada di dalam hukuman, tetapi kami boleh dibebaskan dan menerima kelepasan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini, dan biarlah kami terus semakin setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian